Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irfan Hari Maulana dengan NPM 207002038. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konstruksi saklar pemisah, yang mana itu jadi penugasan atau tugas mata kuliah teknik tegangan tinggi. Tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan menjelaskan mengenai konstruksi saklar pemisah itu sendiri. Yang pertama, ada komponen utama. Ada rangka pendukung, isolator pendukung, lengan pemisah, kontak, terminal, dan penggerak. Di sini ada gambar saklar pemisah. Lalu untuk saklar pemisah TM. Saklar pemisah TM digerakkan secara manual dengan tongkat pengait. Lalu untuk saklar pemisah TT digerakkan dengan penggerak mekanik atau elektrik yang bisa dilakukan melalui tombol on atau off yang berada jauh di bawah saklar pemisah atau melalui kendali jarak jauh. Lalu saklar pemisah dapat memisahkan dan menghubungkan sistem dengan suatu rangkaian atau peralatan berarus lemah kurang lebih 5 ampere atau pemisah rangkaian yang pemisah tidak signifikan. Arus dirancang mampu memutuskan arus peluang transmisi pendek, arus beban kontinu, dan arus hubung singkat dalam waktu yang singkat. Sebelum digunakan, konstruksi saklar pemisah harus dalam kondisi terbuka. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan operator siap melakukan atau menjalankan dan melakukan peralatan dalam kondisi terbebas dari tegangan tinggi. Untuk perbedaan antara saklar pemisah dan pemutus daya ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk tabelnya bisa dilihat oleh saudara, pemutus daya atau CB, saklar pemisah atau DS. Untuk saklar pemutus daya itu memisahkan rangkaian, dan saklar pemisah DS itu sama, mampu mengalirkan arus beban kontinu dan mampu kontinu ini sama. Dan ada beberapa perbedaan yang menjadi perbedaan di sini, yaitu untuk pemutus daya CB dapat memutuskan arus beban, dan saklar pemisah DS tidak dapat memutuskan beban kecuali arus beban kurang lebih 5 ampere. Lalu ada juga perbedaannya, yaitu dapat menghubungkan sumber dengan satu jaringan sedang terhubung singkat, ini sama. Lalu eh, ketika membuka satu rangkaian timbul tegangan tinggi antara kedua kutubnya pada pemutus daya. Dan untuk saklar pemisah, ketika membuka satu rangkaian berbeda dengan tegangan antara kutubnya tidak tinggi. Itu untuk tabel antara perbedaan saklar pemisah dan pemutus daya. Lalu ini fungsi saklar pemisahnya. Eh, Lalu jenis konstruksi saklar pemisah berdasarkan jumlah kutubnya. Pertama, saklar pemisah kutub tunggal atau satu fasa. Yang kedua, saklar pemisah tiga kutub atau tiga fasa. Yang selanjutnya ada lokasi pemasangan, ada pemasangan di dalam dan di luar. Lalu untuk posisi peletakannya itu horizontal, vertikal, terbalik, arah gerak. Lengan pemisahnya gerak lengan vertikal dan gerak lengan horizontal, dan jumlah kontaknya ada kontak tunggal dan kontak ganda. Ini ini jenis kontak saklar pemisah vertikal, bentuknya seperti ini. Lalu disebut vertikal karena ada lengan pada saklar pemisah ini yang bergerak secara vertikal. Ini vertikal. Lalu saklar pemisah ganda, ini ganda. Saklar ini membutuhkan dua isolator pendukung untuk sistem tiga fasa. Saklar ini membutuhkan 6 unit isolator, sedangkan saklar pemisah jenis lain membutuhkan 9 unit isolator. Ini saklar pemisah lengan berputar. Lalu tiga cara mengadakan interlock menggunakan solenoid. Terus pengenal saklar pemisah, tingkat isolasinya. Ini di tabel ada Decevol 24, 48, 60, 110, 125, 224, 240, dan bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu pengujian saklar pemisah terbagi atas jenis uji dan uji rutin. Uji jenis terdiri dari yang pertama pengujian tegangan impuls, pengujian tegangan tinggi AC, perangkat kontrol, hubung singkat, saklar pembumian, uji pengoperasian, uji ketahanan mekanik, uji temperatur, pengukuran resistansi kontak, dan pengujian tegangan ini. Lalu pemilihan saklar pemisah tahap pertama,
menentukan spesifikasi, langkah persiapan, dan lain-lain yang bisa teman-teman lihat di sini. Lalu tahap pemilihan saklar pemisah tahap kedua, atmosfer informasi yang berhubungan dengan karakteristik saklar pemisah, pengujian rutin pengiriman. Tahap ketiga, pabrikan nilai nominal karakteristik saklar pemisah yang ditawarkan, cara konstruksinya, mekanisme pengoperasian, sertifikat dan laporan pengujian, dimensi informasi lainnya. Dan ini untuk dokumentasi saya dengan rekan-rekan saya pada kunjungan di Ciamis. Dan pada kesimpulannya, disconnecting switch atau pemisah adalah alat yang digunakan untuk memisahkan peralatan lain atau instalasi lain yang bertentangan. Fungsi utama pemisah adalah untuk memisahkan peralatan listrik dari peralatan lain yang bertegangan, di mana pembukaan atau penutupan PMS ini hanya dapat dilakukan dalam kondisi tanpa beban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini atau konstruksi saklar pemisah. Mudah-mudahan bisa menambah referensi atau menambah sudut pandang, bahkan menambah sumber pengetahuan bagi penonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.